Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falam tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dumateng sajamaah pengawasan wonten Masjid Al-Maghfirah Kajian dan Salat Toya dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo sadanipun kula sami wonten dalem punika sareng-sareng thalabul ilmi saestu kula dherekaken monggo kula sami awali kesaenan kula sami wonten sonten menika kanthi lafaz syukur tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam mugi dipun-tasaken Allah taala dumateng Ustaz sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Pada sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji hadis yang ke-7 ingkang temanipun ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihat. Qulna liman qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah ketulusan. Terus agama itu adalah ketulusan. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau bersabda, untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk Rasulnya, dan untuk para pemimpin dan kaum muslimin. Terus agama menika yang pertama itu adalah untuk ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulus menika maksudipun pripun? Ikhlas, semata-mata hanya untuk Allah. Itu namanya ikhlas. Nggih. Dados ibadah kula sami napa kemawon menika harus ditujukan hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nggih, dados kula sami salat, termasuk ngaji ngeten iki, termasuk mengke kula sami sedekah, terus hidup mati kula sami menika sedaya menika hanya untuk Allah taala. Niku. Manipun dosa sing paling ageng niku adalah dosa menyekutukan Allah. Menika menduakan Allah. Berarti ibadah menika sakjatosipun menika hanya untuk Allah, tetapi diniatke untuk selain Allah. Itu namanya syirik. Syirik. Kalau orangnya namanya musyrik. Jadi syirik menika perbuatanipun, tetapi kalau musyrik itu orangnya, orang yang melakukan kemusyrikan. Jane doa menika nyuwun dumateng Allah taala, tetapi nyuwune malah kalih kuburan, nyuwune kalih malah tempat-tempat angker. Niku berarti jane ibadah menika nyuwun kalih Allah, tetapi malah kalih benda-benda. Niku ingkang dipunapa wastani syirik. Dan syirik menika ternyata menempati dosa sing paling besar. Bahkan Allah pun berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan kepada Allah taala, dan Allah hanya akan mengampuni kepada dosa-dosa selainnya. Dados yang menika yang betul dosa syirik sampai dibawa mati terus piyambake belum tobat, niku Allah tidak akan mengampuni. Niku saking gedene dosa syirik kala wau. Nggih. Manipun niki kedah hati-hati. Lan
ternyata justru sing dikhawatirke Nabi menika justru malah syirik niku ada dua, syirik akbar dan syirik shogir, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu nopo? Menyekutukan Allah sing ketok ngoten nggih. Maksudipun enten sing nyuwun kali kuburan, nggih percaya kali keris, percaya kali dukun. Itu kan syirik niku. Syirik akbar. Tetapi yang sing syirik kecil niku, asghar niku tapi ternyata malah dikhawatirkan oleh Nabi. Napa? Salah contoh itu. Ria. Ria itu pamer, maksudipun pengen dilihat ngoten nggih, terus jenengan sedekah pengen didelok sebagai wong dermawan nggih, jenengan salat teng masjid yang diarani wong alim, itu termasuk syirik sing asghar, kecil. Tetapi ternyata niku sing malah dikhawatirin Nabi. Kenapa? Karena ternyata niku letaknya niku di hati. Nggih, di hati. Terus sing ngertos nggih kula ngrasa piyambak, nggih. Saniki napa kula ngertos sing hadir niki kira-kira niate sing kongen pengen napa dipuji sebagai tiyang alim melu ngaji kan kula mboten ngerti. Nggih. Sing ngerti jenengan kalih Allah gitu. Maka niku sing paling abot niku menjaga napa? Jaga hati ini nggih supaya ibadah itu hanya kepada Allah Taala. Dan ternyata kalau kula saya menika mengke saged ibadah niku hanya kepada Allah Taala niku napa dipun paringi ketenangan ngoten nggih. Karena urip niku mboten tidak memerlukan pujian orang lain. Yang hari ini kan rata-rata pengennya sudah dipuji, ya. Pengennya sudah diminta diakui dan sebagainya. Maka ini benar-benar dijaga. Terus hanya ketulusan seluruh ibadah itu hanya kepada Allah Ta'ala. Yang dulu misalnya pun melakukan kemusyrikan, percaya kali keris, percaya kali akid, pilih akid itu dulu kekuatan misalnya pun, kan itu ya berarti itu perbuatan dosa besar sehingga kedah kula sami segera ditobati, ditobati. Biar nopo, biar mengke yang kula sami sedo menika boten membawa dosa syirik kala. Karena itulah yang paling besar dosanya di hadapan Allah Taala. Terus ceritane Allah menika boten remen, boten seneng diduakan, nggih, diduakan. Nggih, diibadahi niku hanya kepada Allah Taala. Terus kula sami ngucapke tauhid la ilaha illallah itu adalah bukti dari keikhlasan kita kepada Allah Taala. Awake dhewe mawon yen enten pasangan duwe bojo ngoten terus diduakan seneng wong liya bojone ngoten niku kan mboten seneng, mesti nesu, mesti marah, nggih. Tapi yen eneng bojo kok disenengi wong liya biasa wae, niku berarti orang yang tidak punya rasa cemburu. Yang dalam bahasa agamanya niku dayus nggih. Dayus itu seorang laki-laki yang dilaknat oleh Allah Ta'ala tak kala pasangannya itu melakukan kemungkaran, dia itu enggak cemburu, enggak ada rasa cemburu. Bojone diboncengi wong, dijak berduaan, ngoten niku orang yang rasa cemburu. Itu dayus. Jadi hari-hari ini juga ternyata ada orang-orang seperti itu. Okay. Bahkan bojone itu dijual, itu juga banyak hari-hari ini. Okay. Ini luar biasa, ngeri ini. Dan itu tentunya manusia-manusia yang tidak tahu syariat, gitu. Terus tidak secara alamiah itu tidak ada kemarahan, gitu. Nah, Allah itu tidak suka kalau yang harusnya ibadah itu kepada Allah tetapi justru diniatkan kepada selain Allah. Maka monggo kita dalam beribadah diusahakan hanya untuk Allah semata.
Kemudian yang kedua, agama itu ketulusan untuk apa? Li kitabihi, untuk kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Dulu pernah kita kaji ya, kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala namanya kitab Samawi. Samawi, sama itu kan langit, berarti diturunkan dari atas gitu. Karena juga nanti ada kitab namanya Kitabul Ardi, kitab bumi, itu yang dikarang manusia. Itu ada loh yang dipercaya sebagai kitab suci tapi buatan manusia, itu ada. Tetapi kalau kitab Samawi itu benar-benar wahyu dari Allah Ta'ala. Ada Taurat, Zabur, Injil gitu, dan itu sumbernya dari wahyu Allah Ta'ala dan isinya kebenaran. Isinya semua tauhid, mentauhidkan lagi-lagi kepada Allah Ta'ala. Seluruh nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu seruannya sama, yaitu hanya menyembah Allah semata. Maka kalau yang neneng mempercayai seorang nabi kok menganggap dia sebagai penebus dosa, terus menganggap dirinya sebagai Tuhan atau anak Tuhan, itu berarti akidah yang sudah tidak benar. Karena semua nabi itu hanya diperintahkan Allah Ta'ala hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, yang perlu kita pahami berkaitan dengan Al-Quran, yaitu Al-Quran itu merupakan penutup dari semua kitab-kitab Samawi yang tadi disebutkan. Taurat, Zabur, Injil, terus Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf menika lembaran-lembaran menika dari wahyu Allah Ta'ala. Dan hebatnya Allah menika menjaga Al-Quran itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang pasti akan menjaga Al-Quran itu. Terus Al-Quran itu tidak mungkin bisa dipalsukan. Yang eneng si jiwae nopo dipalsukan itu ketok. Kemarin malam itu di Klaten itu enten Pak Bu. Perlombaan tingkat provinsi niku nopo dan perlombaan kaligrafi, terus lukisan kaligrafi niku. Itu ternyata dari Klaten itu cuma dapat juara 2. Niku jane apik. Gara-garane nopo? Gara-garane cuma huruf baknya itu lali ora nang titik siji. Bak niku misalnya nang titik itu. Niku ora dikei titik. Niku ketok niku. Terus di nopo banyak yang hafal Al-Quran, dibuka Al-Qurannya itu yang seharusnya nopo ada titik, kok ternyata nggak ada titik, itu ketok itu. Dan itu fatal kan ngoten. Nah ini pun bahasa Arab itu nopo satu huruf itu kadang-kadang merubah arti. Kholak sama halik nih. Yang sing kholak itu nganggo titik kho itu berarti pencipta. Terus yang halik orang nganggo titik ha itu artinya tukang cukur. Nah, bedanya ada toh. Dulu pernah ada kejadian itu Bapak Ibu, pernah kita kaji. Tak kala niki dipahami dibaca keliru. Kan ngeten. Tak kala kula sami menika badhe tindak salat terus krungu qomat. Ngoten nggih. Itu perintah Nabi dulu kan pripun Bu? Datang ke masjid itu kan pripun? Layu-layu napa kan berjalan dengan tenang. Berjalan dengan tenang nggih, boten ngos-ngosan. Terus niku biar kula sami saged kusuk. Niku berjalan dengan tenang. Bahasa Arabnya niku bisakinah. Bisakinah itu berjalan dengan tenang. Yang di bojo kan kula sami doane sakinah mawaddah warahmah. Itu biar tenang. Itu bisakinah, kata-kata bisakinah. Itu ternyata ada ulama yang ngendika itu keliru. Bisikinah. Sakinah kali sikinah. Niku. Ternyata fatal Bapak Ibu. Sikinah niku apa artinya? Sikin niku artinya pisau. Jadi ternyata akhirnya dong para jamaah niku yang lali niku yang keri niku malah teng masjid niku do nggawa pisau.
Nah niku bisikinah, ndaklah engkau membawa pisau. Nah niku. Padahal itu bisakinah. Nggih, dengan jalan dengan tenang, tidak terburu-buru. Tetapi gara-gara mocone kleru, bisikinah dengan membawa pisau. Bisikin itu pisau. Nah, itu kan fatal gitu. Meskipun Al-Quran itu benar-benar dijaga oleh Allah Taala. Tidak mungkin ada yang bisa membuat, termasuk kemukjizatan Al-Quran itu kenapa Nabi itu seorang yang umi. Umi ini kan apa? Umi itu yang tidak pandai menulis, baca tulis. Nabi itu tidak pandai baca tulis karena beliau termasuk umi. Umi itu tidak bisa baca nulis. Ini bukan karena Nabi bodoh, tetapi ini justru untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar datang bukan dari Nabi. Karena banyak orang yang menilai, menuduh bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad. Gitu. Dengan Nabi tidak bisa baca tulis itu kan akhirnya menjadi kemujizatan bahwa Al-Quran itu memang benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka tak kala ayat pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca. Itu Nabi bingung pada waktu itu karena beliau tidak bisa membaca, orang yang umi gitu. Nah, ini menunjukkan Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah Ta'ala. Bahkan Allah menantang langsung kepada orang-orang yang meragukan itu untuk membuat satu ayat saja kalau bisa. Ditantang itu semuanya itu. Dan ternyata nggak ada yang bisa membuat satu ayat saja. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang benar dari Allah Ta'ala. Dan bahwasanya pun hafal alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Al-Quran itu adalah kitab Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, sebagai petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Terus Al-Quran menika petunjuk kula sami Bapak Ibu. Yang pengen uripe bahagia dunia akhirat, ya petunjuke harus megang Al-Quran, pakai Al-Quran. Nanti. Tapi rata-rata hari ini Al-Quran dibuang. Maksudnya pun pripun? Isinya itu tidak diamalkan gitu. Bahkan kalau sami hari ini Al-Quran itu banyak ditinggalkan begitu, itu tidak dibaca, tidak dipelajari. Nah, ini mungkin kalau sampai kaji kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kalau bersani itu, kalau caosi Al-Quran kalau tinggal itu kata saya belum pernah dibaca mungkin. Saya butuh dari dibuka kali kata saya. Jumat wingi kalau ambil juz 30 kalau waca harapannya sing sedekah nganti kantor pahala. Walaupun pas kalau bagi-bagi Al-Quran bahwa itu sebagai wasilah biar nanti yang meninggal dapat pahala itu, ternyata yang jamaah itu yang sing nyelentuk yo yang diwaca tak yen ora mung pajangan kan itu ternyata sama juga gitu. Terus kadang-kadang lagi seperti itu, harapannya itu saya ngekei Al-Quran itu yang itu pahala biar dibaca, itu artinya juga butuh belum dibuka orang. Saya maneman justru yang semakin dibuka kumul itu malah menjadi bagus. Itu kan ada terjemahnya itu, jadi sedikit-sedikit dibaca terjemahnya biar kalau sampai ngetos di sini pun. Nah, yang pertama kewajiban kita terhadap Al-Quran itu apa? Membaca dan menghafal Al-Quran. Dan Rasulullah SAW diperintahkan untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Yang belum bisa berusaha untuk belajar. Saya yakin yang Rasulullah SAW istiqomah, ajar, itu tetap sakit kok. Ibu-ibu tenggang bulan itu pun hampir kali istri bulan itu hampir dulu juga nggak bisa. Mulainya dari alif, ba, ta atau itu
Sampai hari ini alhamdulillah sudah bisa baca Al-Qur'an semua. Meskipun saat ini pun do mreteli. Rumangsa wis sesah terus boten do ngaji melih. Tapi nggih alhamdulillah pun saged niku nggih harapane teng griya pun iso mandiri ngoten nggih. Niku pun saged baca sendiri itu. Terus yang penting istiqomah rutin. Kemarin ibu-ibu itu seminggu 2 kali, 2 kali. Terus ibu-ibu tempel itu juga ada, itu juga sama 2 kali. Dan alhamdulillah dari awal yang semula tidak bisa itu dari alif, ba, ta, iqra niku, baca iqra niku. Itu yang rutin nonton ini nggih bisa. Kados kula sami ngapalke setiap Jumat niku kan mboten nyangka kula sami saged apal al-mulu. Mboten nyangka kula sami saged apal al-fajr, kan mboten nyangka. Gara-gara napa istiqomah sithik-sithik akhiripun nggih saged. Niku kewajiban kula sami terus membaca dan menghafal Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini nanti yang akan menjadi penolong kula sami di hadapan Allah taala. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu nanti di hari kiamat itu akan datang sebagai pemberi syafaat untuk bagi orang yang membacanya. Yang awake dhewe ora tau maca lho, napa mungkin Al-Qur'an itu akan memberi syafaat bagi kita. Nggih kepepete yen wis iso maca nggih seneng ngrungokke wong maca Al-Qur'an. Niku. Dengan dak Jumat mriki misalipun boten saged maca Al-Qur'an ngrungokke mawon pun pikantuk pahala. Niku. Ini hebatipun Allah taala niku, nggih. Memberi kemudahan. Yang penting gelem napa ora kan ngoten. Terus dibaca syukur-syukur dengan 1 hari itu ditarget beberapa ayat atau beberapa lembar atau 1 juz saged itu enggak apa-apa. Sehingga setiap hari ada bacaan Al-Qur'an. Terus itu kemudian Nabi pun juga ngendika Allah itu akan memberi pahala setiap huruf yang kita baca itu dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam harfun walakin aqulu alif harfun lam harfun mim harfun. Ini janji dari Allah taala. Tak kala kita mau baca Al-Qur'an alif lam mim itu ternyata dihitung setiap 1 huruf itu 10 kebaikan. Dan Nabi tidak ngendika alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1, lam 1, mim 1. Berarti nomor yang di matematika ini 30 kebaikan. Itu cuma 1 alif lam mim ya, Bi. Yang ke awake dhewe niku kalau sami baca 1 lembar itu sudah berapa huruf yang kita baca. Itu kan akeh banget. Cuma lagi-lagi niku letakipun iman kula sami. Pahala niku boten ketok gitu. Yen kira-kira Bu nggih, sapa sing maca Al-Qur'an 1 huruf dikeki 1000 ngoten. Iku masjid pilih dono masjid kabeh nggih. Wis rasa kerja wae tak nang masjid maca Al-Qur'an. 1 huruf 1000 ngoten. Wis rasa 1500 mawon. Iku pun mesti kebak masjid niki. Yang boten percaya mungkin takmire man umum nggih. Wis kebak. Padahal napa? Pahala di sisi Allah itu jauh lebih besar karena dunia ini remeh-temeh. Ingkang badhe kula sami tinggalke. Sementara akhirat itu sesuatu yang kekal dan abadi. Niku. Tapi nggih lagi-lagi itu tentang keimanan. Pahala niku boten ketok. Tapi kula sami dituntut untuk yakin. Ngoten nggih. Terus kewajiban kula sami yang pertama terhadap Al-Qur'an itu membaca dan menghafalkan Al-Qur'an. Sehingga nanti yang kula sami menika sedo niku ada sesuatu yang dibawa ngoten nggih. Tak kala Allah menurunkan Al-Qur'an itu ada sesuatu yang bisa kita bawa. Ya Allah, meskipun aku telat sadare tuwa lagi gelem nang masjid, alhamdulillah ya Allah aku wis apal setengah juz. Nah ini kan alhamdulillah luar biasa niku. Nggih. 1 juz nah niku.
Padahal itu luar biasa. Manipun di samping membaca sak saged-saged nggih dihafalke. Nggih, gede-gede. Boten kados cah nom-nom atau adik-adik niku kan ngapalke gampang yen wong pun sepuh kados sami ini kan nggih kadang anu ya Pak, ngapalke angel ilangnya cepet nggih. Nah, itu susah niku. Tapi ora napa. Kalau sampeyan itu bahkan pun dijanjake Allah, yang baca Al-Qur'an itu dengan terbata-bata dengan susah payah itu justru dapat pahala dua kali. Yang pertama baca pahala membaca itu, kemudian yang kedua pahala dari kesusahan kita itu, tetapi kita tetap membacanya itu. Terus terbata-bata itu. Tapi apa itu tetap urun maos Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran setelah membaca dan menghafal Al-Quran, yaitu membaca dengan tampil dan suara yang bagus, sehingga bacaannya dapat masuk dan diresapi. Rasulullah SAW bersabda, bukan golongan kami orang yang tidak membaca Al-Quran dengan irama, maksudnya pun dengan sesuatu yang benar. Nah, ini pun dalam Al-Quran mempelajari hukum-hukum tajwid itu juga penting, terus biar bacaannya ini kok sesuai, terus yang guna itu didengungkan, yang idhar itu jelas, idgham diguna itu masuk dengan mendengung, itu sedikit-sedikit juga dipelajari. Biar apa dalam membaca Al-Quran itu enak didengar, kemudian juga secara hukum itu betul membacanya, itu sedikit-sedikit. Dan biasanya yang belajar betul niku angel, sehingga banyak sing mundur dengan teratur. Teng pundi-pundi boten teng mriki mawon, tak kalah enten menapa dawuh tahsin niku pertama niku sing melu watah banget. Tapi engko tak kalah pun berjalan niku Al-Fatihah mawon diulang-ulang terus ngoten niku akhire rumangsa angel terus wegah. Itu banyak ya. Memang niku perlu dilatih. Nggih, tentunipun sing penting kula sami berusaha nggih sekedhik-sekedhik belajar membaca Al-Quran yang benar sesuai dengan tajwid. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, kewajiban terhadap Al-Quran mentadaburi nilai-nilai yang terkandung dalam setiap ayat. Terus mentadaburi menika nggih memikirkan, merenungkan ayat-ayat yang disampaikan oleh Ta'ala. Terus isi-isinya itu kalau ada larangan ditinggalkan, misalipun innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibuhu. Sesungguhnya minum-minuman keras, berjudi itu adalah bagian dari perbuatan setan ingkang kedah kula sami tebi. Itu contoh kula sami harus direnungkan, ditadaburi, kemudian dipraktekkan, ditinggalkan. Kemudian yang berikutnya mengajarkan kepada orang lain. Terus sedikit-sedikit meskipun jenengan ngertine ning satu ayat ngoten itu disampaikan ke orang lain, enggak apa-apa. Tidak harus yang ahli, tidak harus ustadz, tidak harus kiai. Jenengan ngertos sithik tentang Al-Quran sampaikan. Itu bagian dakwah, itu kewajibannya. Allah itu tidak membebani kula sami melebihi kemampuan kula sami. Terus sithik mawon enggak apa-apa. Karena boleh jadi jenengan dengan tulus ikhlas menasihati satu ayat itu ternyata justru masuk, terus lewat wasilah sampeyan orang itu mendapat hidayah, baru jenengan pikantuk pahala ingkang ageng sanget. Nabi menika sampai nggambarke seperti orang yang mendapatkan unta merah. Unta merah itu kalau zaman biyen itu hewan sing paling mahal, paling sae. Itu.
Itu kan berarti mengajak manusia, kemudian manusia itu mau kembali kepada Allah, bertobat lewat kita, berarti dia mendapatkan hidayah. Itu kita dapat pahala. Maka itu kewajiban kula sami. Manipun boten sah kula sami mikir engko yang ditampa apa ora. Itu biar urusan dia sama Allah. Kewajiban kita menyampaikan. Para nabi itu kewajibannya menyampaikan. Perkara mengke ditampa kali umat napa mboten niku bukan dosa nabi. Nggih. Terus niku penting nggih dalam dakwah niku ngoten niku. Sing penting kewajiban kita itu menyampaikan. Takmir Masjid Al-Maghfirah sing penting ngenekke pengajian. Perkara lingkungane do teko apa ora urusane mereka sama Allah kan ngoten. Nggih. Yen purun teko nggih alhamdulillah. Itu. Maka ini penting. Terus yang kula ki ambak nggih boten mikir sing ngrungokke sing gelem ngaji sithik kali akeh terus beda mboten. Wong siji yang gelem purun ngaji kula ajari. Sebenarnya nomor kewajiban saya kan menyampaikan. Saya misalnya pun punya ilmu sudah saya sampaikan. Perkara ene sing ora gelem teko itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Taala. Oh, biar ini ndak Senin sore Masjid Al-Maghfirah kajian kok kowe ora teko. Ya itu nanti biar mereka nanti jawabannya di sisi Allah Taala seperti apa itu. Nabi pun gitu, nyampaikan itu nggih, ada yang mau jawab, ada yang mau mengikuti, ada yang tidak, itu enggak apa-apa. Tetapi disampaikan. Bahkan yang panjenengan bersani Nabi Nuh itu luar biasa. Seorang nabi yang hidupnya lama di dunia, hampir 900 tahun. Tetapi ternyata justru selama dakwanya itu panjang itu sing gelem ngikuti wong sithik. Coba bayangkan Bapak Ibu. Umat Nabi Nuh sing gelem beriman kuwi wong sithik. Napa awake dhewe arep ngomong niku Nabi Nuh niku gagal? Mboten. Nggih, mboten gagal Nabi Nuh niku. Wong piyambakipun pun nyampaikan perkara umate ora nampa niku urusane umate kali Allah. Itu. Dan besok itu seperti itu. Nah, nipun niki nggih sebagai gambaran kula sami semuanya diperintah untuk menyampaikan dakwah ini semampu kula sami, tapi jangan sampai justru kita merasa minder, aku iso ngomong sithik kok mau arep ngandani wong ampun. Jangan ngerti sithik disampaikan bahwa khamr itu haram, nggih. Bahwa siapa yang minum khamr di dunia nanti di akhirat tidak bisa minum khamr di surga. Itu jangan sampaikan sithik-sithik enggak apa bagi wong sing mabuk-mabuk niku. Yang jangan misalipun kodarulon duwe isih duwe kanca sing mabuk-mabuk ngoten niku. Tapi mboten usah digurui ngoten, diajak dekat dengan hati ke hati ngoten. Itu enggak apa-apa. Sampaikan itu dakwah, nggih. Terus tidak harus di masjid nanti. Justru kadang-kala justru dakwah itu di jalan, di sawah, itu yang sederhana-sederhana itu ngobrol santai itu malah kadang-kala itu bisa masuk hidayah. Itu sering banyak terjadi. Kemudian setelah mengajarkan, memahami dan mengamalkan. Ini yang paling berat Bapak Ibu. Mengamalkan isi Al-Quran. Karena kalau kita hanya membaca, kemudian kita mengetahui isinya, tetapi kalau tidak diamalkan, itu juga sangat rugi kalau sampai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita mengetahui, tetapi ternyata kita malah tidak mau mengamalkan, sehingga kita tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Taala. Jadi Al-Quran itu isinya benar, isinya apik, tetapi awak ide boten pulun ngamalke. Dan itu tentunya tidak baik bagi contoh. Kalau kita mengatakan bahwa Ibu yang saged kula sami kaji wonten dalem punika mugi-mugi wonten manfaatipun dumateng kula sami. Moga kajian wonten dalem punika kula sami sareng-sareng tutup kanthi doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita semua.
ngaji dia itu ya.